Shalom kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati Bapak Mama, saudara-saudariku. Selamat berjumpa kembali di Suara Marturia di hari ini, hari Senin tanggal 11 Maret tahun 2024. Saya senang sekali berjumpa dalam penyertaan Tuhan di Suara Marturia ini, karena penyertaan Tuhan, firman Tuhan terus dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Mama, saudara-saudariku, mari kita menyiapkan kitab Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa di surga. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anaknya, Bapa yang setia di tengah ketidaksetiaan kami. Pada saat ini kami mau bersyukur karena Bapa menyertai kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu ya Bapa. Mari Bapa Engkau memberkati kami, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, sehingga kami mampu memahami apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Mari Bapa berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Di bawah perikop perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Hari ini tema yang menuntun kita adalah jadilah sahabat yang baik. Wow, tema ini sangat menarik. Hari ini kita diajak, hari ini kita diperingatkan untuk bagaimana menjadi seorang sahabat yang baik. Saya pernah membaca sebuah tulisan tentang perbedaan antara sahabat dan juga teman. Ada orang yang mengatakan bahwa sahabat itu dia lebih daripada sekedar hanya berteman. Sahabat itu artinya kita sudah dipilih oleh orang yang kita kenal untuk menjadi kepercayaan.
Jadi jikalau kita hidup, bagaimana supaya kita mengusahakan menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Tidak lagi memikirkan diri sendiri. Tapi ketika hidup sebagai sahabat, juga harus memikirkan sahabat kita. Dalam relasi dengan saudara, dalam relasi dengan tetangga, dalam relasi dengan teman sekerja, dalam jemaat, keluarga. Mari kita bangun relasi itu. Supaya setiap mereka yang kita temui, kita anggap menjadi sahabat. Karena ketika kita menganggap seseorang adalah sahabat kita, kita akan memberikan apa yang kita punya, semaksimal kita. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kita belajar dari sosok Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah sahabat kita. Yesus mengajak supaya kita menjadi sahabat yang baik. Yesus mengajak supaya kita hidup saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Mari kita tinggal dalam kasih. Kasih yang sudah disediakan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau kita menuruti apa yang diperintahkan oleh Kristus, kehidupan kita benar-benar tinggal di dalam kasih Kristus. Kristus sudah memberikan gambaran bagaimana Ia menuruti perintah Bapanya. Dan Dia tinggal di dalam kasih Bapanya itu. Di dalam sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam setiap persoalan kehidupan kita pun, kita diajak untuk bersukacita. Karena Kristus sudah lebih dahulu bersukacita. Kristus mengatakan bahwa supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ketika kita memberikan diri kita sepenuhnya kepada Kristus, maka sukacita itu akan penuh dalam diri kita. Ini perintah firman Tuhan. Dan ketika sukacita itu sudah penuh, maka sukacita itu harus kita bagikan. Sukacita yang penuh dengan kasih mesra, kasih yang tidak pilih kasih. Kasih dari Allah itu adalah kasih kepada semua orang. Jadi ketika kita belajar untuk bagaimana mengasihi, kita tidak lagi berpikir bagaimana supaya kita harus mengasihi sebagian orang saja. Tidak. Tetapi kasih itu berlaku bagi semua orang. Sama seperti Kristus Yesus. Kasihnya berlaku bagi semua orang, mau orang berdosa, mau orang suci. Ia tidak memandang. Ia tidak memilih. Jadi ketika relasi kita dibangun, kita benar-benar menggambarkan bagaimana Kristus hidup di dalam kita. Karena relasi Kristus adalah relasi yang melampaui segala kehidupan yang buruk, kehidupan yang mendatangkan persoalan dosa dalam kehidupan kita. Dan dalam hal ini,
kita diajak di dalam kasih, kita menjadi sahabat. Kita akan menjadi sahabat yang baik jikalau kasih itu terpelihara dengan baik. Kasih kepada keluarga kita, kasih kepada anak-anak, kasih kepada suami istri, kasih kepada rekan sekerja. Itu pasti akan terbukti dari bagaimana kita membangun relasi. Kita menjaga kehidupan kita, supaya kehidupan kita benar-benar menjadi berkat. Di sana kita bisa menggambarkan, kita bisa melihat diri kita. Apakah kita adalah sahabat yang baik atau sahabat yang sekedar bilang dirinya sahabat. Bagian ini sangat luar biasa untuk kita renungkan. Dan ini terus diberitakan bahwa ini adalah perintah Yesus untuk mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kasih ini adalah dasar ya untuk bagaimana kita bisa menjadi sahabat yang baik. Sahabat yang tidak pernah meninggalkan sahabatnya. Dalam susah sekalipun, walaupun harus mengalami yang namanya penderitaan. Itu sahabat yang baik. Bukan sahabat karena ada kepentingan diri, bukan. Mari belajar dari Yesus Kristus. Benar-benar memberi diri sepenuhnya untuk dituntun. Untuk memberi diri sepenuhnya supaya karya Bapaknya benar-benar dinyatakan di dalam kehidupan berpelayanan. Ini firman yang luar biasa. Mari kita respon firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, di mana saja kita berada. Roh Kudus menolong setiap kita. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudariku, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anaknya. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Mari memberkati, sehingga firman ini hidup di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi berkat, kami dapat menjadi sahabat yang baik ketika kasih itu kami nampakkan di dalam tindakan kami setiap hari. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami saat ini. Tolong kami, karena kami tahu ketika Tuhan hidup di dalam kehidupan kami menjadi berkat. Ini doa dan harapan kami ya Bapa. Dengar dan sambut doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudariku, terima kasih sudah mendengarkan suara Marturia hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan setiap kita yang mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati.